Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Indro Karya, saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video mengenai summary infografis PBB Triwulan 1 tahun 2021 untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester 2. Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun 2021 kian menguat. Jakarta 5 Mei 2021 pada triwulan 1 2021, perekonomian nasional menunjukkan pemulihan yang solid dengan pertumbuhan minus 0,74% year on year. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi secara konsisten sejak perekonomian menghadapi guncangan akibat pandemi COVID-19 dan mengalami kontraksi pada triwulan 2 2020. Ini sejalan dengan langkah penanganan pandemi yang semakin baik. Poin 2, komponen ekspor tumbuh kuat sebesar 6,74% year on year, seiring pemulihan ekonomi mitra dagang utama yang mendorong kenaikan permintaan ekspor produk-produk unggulan domestik. Perbaikan harga komoditas global juga menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, seperti CPO dan batu bara. Sementara itu, kinerja impor juga kembali tumbuh positif 5,27% year on year setelah mengalami kontraksi 8 triwulan berturut-turut. Poin berikutnya, summary poin berikutnya adalah kinerja positif impor ini menunjukkan pulihnya aktivitas produksi dan peningkatan permintaan domestik seiring kenaikan impor bahan baku dan impor barang modal. Dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor dan impor terus menguat dan tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga dan investasi juga menguat walaupun masih kontraktif. Mohon maaf. Konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,96 year on year didorong dengan pelaksanaan APBN yang ekspansif dan akseleratif. Realisasi belanja APBN difokuskan untuk pelaksanaan program PN yang mampu menahan laju pemburukan sekaligus menstimulasi aktivitas ekonomi. Poin selanjutnya adalah pembentukan modal tetap bruto menunjukkan pemulihan yang kuat dengan tumbuh minus 0,23% year on year, triwulan sebelumnya minus 6,15% year on year. Arah pemulihan ekonomi secara global serta pelaksanaan vaksinasi yang masif memberikan optimisme dunia usaha untuk kembali melakukan ekspansi usaha. Hal ini terlihat dari peningkatan komponen mesin dan perlengkapan serta kendaraan yang telah mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 3,38 dan 2,0,8% year on year. Penjualan kendaraan niaga merupakan komponen investasi meningkat pesat didorong kebijakan diskon pajak dan keringanan uang muka untuk kendaraan bermotor. Berbagai proyek pembangunan fisik juga kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda di tahun 2020. Dukungan APBN turut mendorong perbaikan komponen investasi ini melalui belanja modal pemerintah di triwulan 1 yang tumbuh signifikan sebesar 186,2% year on year, terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur dasar dan konektivitas. Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga tumbuh minus 2,23% year on year, meningkat dibanding triwulan 4 2020 yang sebesar 3,61% year on year. Arah pemulihan kinerja konsumsi akan terus meningkat sejalan proses penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Optimisme dan kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas tercermin dari tren perbaikan penjualan retail dan indeks keyakinan pada bulan Maret 2021. Hal ini dikutip dari
Kepala Bagian Informasi dan Konsumsi Komunikasi Publik, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ibu Endang Larasati. Di slide berikutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan indikator stabilitas nasional. Perkembangan nilai tukar. Perkembangan nilai ini memberikan gambaran tentang kondisi nilai tukar rupiah, tingkat bunga surat berharga negara, nilai dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya, dan tingkat pengembalian investasi pada obligasi pemerintah Amerika Serikat pada akhir pekan tersebut. Bank Indonesia dan para pelaku ekonomi biasanya memantau perkembangan ini untuk memahami kondisi pasar keuangan dan dapat membuat keputusan yang tepat terkait kebijakan ekonomi dan investasi. Lalu mengenai aliran modal asing, infografis menunjukkan mencerminkan adanya arus modal asing masuk dan keluar dari pasar keuangan domestik Indonesia pada minggu kedua bulan April 2021. Aliran modal asing dapat berpengaruh signifikan pada nilai tukar mata uang, suku bunga, dan kondisi pasar keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia dan para pelaku ekonomi biasanya memantau aliran modal asing ini untuk memahami perkembangan ekonomi dan pasar keuangan Indonesia, serta untuk mengambil keputusan kebijakan yang tepat. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada hari Minggu semester 2 2021, triwulan kedua 2021, perkembangan harga pada bulan April 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,08 MTM. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,53% dan secara tahunan sebesar 1,37%. Penyumbang inflasi April 2021 sampai dengan minggu kedua, yaitu komoditas daging ayam ras sebesar 0,05, jeruk dan cabai masing-masing sebesar 0,02, minyak goreng sebesar 0,01. Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar minus 0,04%, cabai rawit sebesar 0,03%, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras masing-masing sebesar minus 0,01%. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampak terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Hal ini dikutip dari Bapak Erwin Haryono selaku Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Inflasi, indeks harga komoditi, inflasi indeks harga konsumen April 2021 tetap rendah. Jika inflasi indeks harga konsumen sebesar 0,13%, maka artinya kenaikan terjadi jika inflasi indeks harga konsumen 0,13% month-to-month pada bulan April, berarti rata-rata harga barang dan jasa pada bulan April meningkat 0,13% dibanding dengan harga barang jasa pada bulan Maret. Inflasi indeks harga konsumen yang rendah ini seperti ini menandakan bahwa tingkat kenaikan harga
masih terkendali dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak memberikan tekanan inflasi yang signifikan bagi perekonomian. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menjaga daya beli yang stabil, yang stabilnya kondisi harga-harga dan stabilnya kondisi harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian. Bank sentral dan pemerintah biasanya memantau perkembangan inflasi untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai guna menjaga stabilitas harga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Adapun 3 faktor yang dapat mempengaruhi inflasi adalah inflasi inti atau core inflation, meningkat terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas seiring dengan kenaikan harga emas secara global. Meningkatnya permintaan musiman selama bulan Ramadan. Yang kedua, inflasi bahan makanan bergejolak, volatile food, deviasi komoditas hortikultur dan beras seiring masuknya masa panen. Yang ketiga adalah inflasi harga barang yang diatur oleh pemerintah, peningkatan harga rokok, terutama rokok kretek filter, seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut. Kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga juga sangat mempengaruhi inflasi. Pada slide berikutnya saya akan menjawab pertanyaan pada poin 1 untuk ujian akhir semester. Pihak apa saja penentu kebijakan ekonomi di Indonesia? Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah Bank Indonesia, yang ketiga adalah Jasa Keuangan OJK, pemerintah daerah, Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD. Yang ketujuh, sektor swasta termasuk bisnis, asosiasi industri, dan kamar dagang atau Kadin. 8, institusi akademi, pusat penelitian, dan lembaga pemikir di Indonesia. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah dampak penguatan pelemahan nilai kurs dan inflasi indeks harga konsumen dapat mempengaruhi PBD triwulan 1 2021. Dampak penguatan atau pelemahan nilai tukar inflasi indeks harga konsumen terhadap produk domestik bruto dapat menjadi kompleks dan bergantung pada berbagai faktor. Yang pertama adalah memperkuat nilai tukar. Ketika mata uang suatu negara menguat, itu berarti memperoleh nilai relatif terhadap mata uang lainnya. Yang kedua, melemahnya nilai tukar. Ketika mata uang suatu negara melemah, itu berarti kehilangan relatif terhadap mata uang lainnya. Yang ketiga adalah indeks harga konsumen. Inflasi indeks harga konsumen mengukur rata-rata perubahan harga sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap ekonomi makro di Indonesia pada tahun 2021. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Berikut beberapa poin penting. Kontraksi PBD Indonesia mengalami kontraksi pada produk domestik bruto pada tahun 2020 akibat pandemi. Pada triwulan pertama 2021, produk domestik bruto Indonesia tumbuh sebesar 0,74% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, menunjukkan pemulihan yang bertahap. Nomor 2, paket stimulus pemerintah. Pemerintah Indonesia menerapkan paket stimulus untuk mendukung perekonomian selama pandemi. Yang ketiga, utang pemerintah dan defisit fiskal. Ini juga berdampak signifikan karena untuk membiayai paket stimulus, pemerintah meningkatkan pinjamannya yang menyebabkan defisit fiskal lebih tinggi.
Yang keempat, inflasi merupakan indikator penting stabilitas harga pada tahun 2021. Indonesia mengalami inflasi yang relatif moderat. Nomor kelima, ketenagakerjaan dan pengangguran selama pandemi berdampak signifikan terhadap lapangan kerja di Indonesia, khususnya di sektor-sektor pariwisata, perhotelan, dan manufaktur. Yang keenam, kebijakan moneter. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif, termasuk penurunan suku bunga untuk mendukung pemulihan ekonomi dan memastikan kecukupan likuiditas di sistem keuangan. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Narahubung Media, Ibu Enel Larasati, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Bapak Erwin Haryanto, Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Demikian video presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan untuk ujian semester akhir semester 2 ekonomi makro ini mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.